Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang program linear. Nah, jadi dalam program linear itu intinya adalah bagaimana teman-teman menemukan nilai optimum, artinya menemukan nilai maksimum dan minimum dari sebuah persoalan program linear. Namun, ada syarat-syarat yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin menyelesaikan masalah program linear. Yang pertama, teman-teman harus bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian. Nanti yang kedua, teman-teman juga harus mampu menentukan pertidaksamaan dari sebuah grafik. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian. Contoh, misalkan ada X lebih sama dengan 2. Jadi teman-teman, ada tanda pertidaksamaannya itu yang lebih sama dengan atau lebih saja, atau kurang saja, atau kurang sama dengan. Bedanya apa? Kalau misalkan tandanya itu lebih sama dengan, berarti nanti garisnya ini ya akan lurus saja, tidak ada putus-putus. Jadi kalau X lebih sama dengan 2, berarti dari titik 2 positif, himpunan penyelesaiannya ini daerah yang diarsir ya. Berarti HP-nya yang di sini. Nah, kalau untuk soal kedua, Y kurang dari negatif 1 untuk Y elemen bilangan real. Nah, di sini kan tandanya kurang saja, tidak ada kurang sama dengan. Berarti garisnya itu nanti putus-putus. Maka karena di sini dia itu Y kurang dari negatif 1, berarti dari negatif 1. Nah, karena dia kurang, berarti arsirannya itu ke bawah, mengarah ke negatif. Kalau ini tadi karena dia besar, berarti mengarah ke positif atau ke kanan. Ini ke bawah. Ya. Namun kalau misalkan di sini diganti Y lebih sama dengan negatif 1, berarti dari negatif 1 arsirannya ke sana, ke atas. Sampai sini bisa dipahami? Oke. Next. Nah, X tambah 2Y kurang sama dengan 4. Kalau permasalahannya seperti ini, untuk menentukan himpunan penyelesaian, teman-teman harus menentukan titik potong dari pertidaksamaan ini terlebih dahulu. Untuk menentukan titik potong, berarti tanda pertidaksamaan diubah menjadi tanda persamaan terlebih dahulu. Sehingga X tambah 2Y sama dengan 4. Kita ambil titik X-nya itu 0. Maka kita substitusikan X menjadi 0, berarti 0 tambah 2Y sama dengan 4. Maka 2Y sama dengan 4, berarti 4 dibagi 2 dapat nilai Y-nya sama dengan 2. Maka titik awalnya, titik potong pertama yang kita dapatkan itu adalah 0,2. Next, untuk menentukan titik potong yang kedua, X tambah 2Y sama dengan 4, di mana kita ambil Y-nya sama dengan 0. Kalau tadi X sama dengan 0, yang kedua Y sama dengan 0. Setelah itu, X tambah 2 kali 0 sama dengan 4. Maka X 2 kali 0 kan 0 ya. Berarti X tambah 0 sama dengan 4. Maka X sama dengan 4. Dan titik potong kedua adalah 4,0. Setelah ini, kita akan buat titik-titiknya di sebuah koordinat kartesius. Tadi ada 0,2, X, Y-nya 2 ya, berarti di sini. Nih. Ini titik 2. Kemudian ada 4,0, berarti X-nya 4, berarti di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan menjadi sebuah garis lurus. Lalu bagaimana menentukan untuk himpunan penyelesaiannya? Nah, ada dua cara yang lazim digunakan. Yang pertama, dengan melihat tanda pertidaksamaan pada soal. Ini tandanya kurang, ya, kurang sama dengan, berarti arsirannya ke kiri. Kalau dia lebih, berarti ke kanan atau ke atas gitu. Namun, biasanya untuk yang lebih validnya bisa digunakan uji titik awal. Kita punya uji titik awal tadi adalah 0,0. Berarti tinggal kita substitusikan untuk X menjadi 0 dan Y menjadi 0 juga. Maka 0 kurang sama dengan 4. Apakah benar 0 itu kurang sama dengan 4? Benar. Kalau dia benar, berarti arsirannya ini mengarah ke 0. Mengarah ke titik pusatnya ini, 0,0 ya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir ini. Oke, itu yang ketiga. Untuk yang keempat. Nah, kalau yang keempat ini ada dua pertidaksamaan linear. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X tambah 5Y
lebih sama dengan 20, 3x tambah 2y lebih sama dengan 18, untuk x, y lebih sama dengan 0. Nah, pertama kita akan mencari titik potong untuk pertidaksamaan 2x tambah 5y lebih sama dengan 20. Berarti sama caranya seperti contoh nomor 3 tadi. Tinggal teman-teman ambil titik awal yaitu 0,0, artinya x sama dengan 0, maka 2 kali 0 hasilnya 0 tambah 5y sama dengan 20. Maka y sama dengan 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka titik potong awal yaitu 0,4. Yang kedua, kita ambil titiknya y sama dengan 0, berarti tinggal diubah nilai y di sini menjadi 0. Maka 2x tambah 0 sama dengan 20. Untuk x sama dengan 10. Dapatnya dari mana? 20 dibagi 2, dapatlah 10. Berarti titik potong kedua 10,0. Ini untuk yang 2x tambah 5y lebih sama dengan 20. Selanjutnya untuk 3x tambah 2y lebih sama dengan 18. Ini caranya sama dengan yang ini, ya. Tinggal teman-teman ambil titik awalnya itu 0,0 terus disubstitusikan untuk mendapatkan titik potong keempat, ketiga dan juga keempat. Dapatlah 0,9 dan juga 6,0. Setelah kita dapatkan 4 titik potong, kita akan gambarkan dia di sebuah koordinat kartesius. Ada 0,4. Berarti di sini dia titiknya. Nih. Kemudian ada 10,0. Berarti di sini. Berarti nanti 4 dengan 10 ini dihubungkan. Kemudian 0,9 berarti y-nya 9, berarti ini. Kemudian ada 6,0 berarti x-nya 6, y-nya 0, berarti di sini. Nah, setelah itu dihubungkan kembali. Lalu untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, ya, kita gunakan uji titik. Kita ambil titik awalnya itu 0,0, berarti untuk yang 2x tambah 5y lebih sama dengan 20, kita substitusikan nilai x-nya menjadi 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 lebih sama dengan 20. Apakah sebuah pernyataan yang benar? Salah. Sehingga kalau dia merupakan pernyataan yang salah, berarti arsirannya itu menjauhi 0 atau menjauhi titik pusat. Berarti yang ini garisnya tadi ya, 4 dengan 10 nih. Nah, kemudian untuk yang 3x tambah 2y lebih sama dengan 18, kita ambil titik awalnya tadi 0,0 juga, lalu kita substitusikan ke nilai variabel x dan y sehingga 0 lebih sama dengan 18. Dan 0 itu lebih sama dengan 18 atau enggak? Enggak kan? Berarti ini merupakan pernyataan yang salah. Kalau dia pernyataan yang salah, berarti arsirannya juga menjauhi titik pusat atau menjauhi titik 0,0. Nah, bertemulah dua arsiran dari dua buah garis lurus. Maka disitulah letak himpunan penyelesaiannya. Oke, kalau yang tadi itu cara kita menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Sekarang bagaimana cara kita menentukan pertidaksamaan dari sebuah grafik? Jadi dibalik. Contoh pertama, ada sebuah grafik. Di sini ada 0,4, terus di sini ada 10,0 dan ada juga 0,8 dan 3,0. Nah, bagaimana cara menentukan sebuah pertidaksamaan dari sebuah grafik? Kita akan menggunakan rumus cepatnya. Rumusnya adalah AX tambah BY sama dengan A dikali B. Kita ambil dulu sebuah garis yang sama. 4 ini kan pasangannya dengan 10 ya. Berarti untuk A ini adalah nilai titik yang berada di sumbu Y. Ingat, nilai A adalah titik yang berada di sumbu Y. Berarti kalau untuk garis yang ini, yang 4 dengan 10 ini, nilai titik yang berada di sumbu Y adalah 4 kan? Maka di sini 4x. Tambah. Kemudian B ini adalah nilai yang berada atau titik yang berada di sumbu X. Berarti nilainya adalah 10, maka di sini ditambah 10y. Sama dengan A dikali B, berarti 4 dikali 10, dapatlah 40. Lalu bagaimana cara kita menentukan tanda pertidaksamaannya? Nah, perhatikan. Di sini ada HP. HP-nya di sini ya. Di sini garis 4 ke 10.
ini arsirannya ini mengarah ke 0 kan, mengarah ke 0. Berarti kalau mengarah ke 0 itu artinya pernyataannya itu benar. Kalau pernyataannya benar, berarti dia tandanya kurang sama dengan. Makanya di sini 4x tambah 10y kurang sama dengan 40. Atau teman-teman bisa asumsikan seperti ini. Ketika arsirannya ini ke sebelah kiri atau ke bawah gitu ya, berarti tandanya itu kurang sama dengan. Oke. Next yang kedua, berarti ini kita sudah selesaikan. Yang ini lagi 8 sama 3. Nilai A-nya berapa? Nilai A tadi adalah titik yang berada di sumbu Y. Berarti nilai A-nya adalah 8, maka di sini 8x. Kemudian nilai Y-nya adalah 10. Berarti nilai B-nya berarti 10. Berarti di sini 3 ya. Berarti nilai B-nya adalah 3 karena 8 ini segaris dengan 3. Makanya di sini 8x tambah 3y. Lalu tandanya kok bisa jadi lebih atau sama dengan 24? Kita lihat nih. Arsirannya itu menjauhi 0 atau ke sebelah kanan ataupun atas. Berarti tandanya adalah lebih sama dengan. Ya, ingat, kalau dia arsirannya menjauhi 0 ataupun ke kanan atau ke atas lah bahasanya, berarti tandanya lebih sama dengan. Kenapa ada tanda sama dengan? Karena garis yang menghubungkan titik-titik ini tidak putus-putus, makanya tandanya tidak sama dengan. Oke, sampai di sini ya, paham?